Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Banyak di antara kita mengalami bahwa kita punya niat baik, bahkan punya cinta kasih, bahkan kemudian memutuskan untuk berkomitmen untuk mencintai selamanya dalam perkawinan, atau juga bukan dalam perkawinan. Tapi yang terjadi kemudian justru saling menyakiti. Kemudian tidak bisa lagi bahkan berkomunikasi dari hati ke hati, bahkan kemudian bersama-sama tapi jalan sendiri-sendiri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan itu banyak. Kemungkinan besar karena ada kesalahpahaman. Salah paham tentang mencintai. Kemungkinan kedua juga adalah kesalahan tentang pengenalan diri. Sehingga kemudian ada salah paham, tidak mampu berkomunikasi, dan akhirnya kemudian jalan sendiri-sendiri. Sebetulnya kita perlu bertanya diri, benarkah kita mencintai dia? Atau kita mencintai tetapi ingin melihat hasilnya? Nah, itu yang seringkali terjadi. Karena itu kemudian kita mengendalikan. Harapannya hasilnya seperti yang saya harapkan. Itu bukan mencintai. Itu salah paham tentang mencintai. Kita bisa mencintai tanpa harus mengendalikan. Kita bisa mencintai tanpa harus mengontrol. Kalau dia kemudian ingin pergi, ya kita harus bukan dengan cara mengontrolnya, tetapi dengan cara memahami dan kemudian mencintai sedemikian rupa sehingga sulit bagi dia untuk pergi. Bukan dengan mengendalikan. Karena mencintai itu sebetulnya adalah menyatukan, bukan membuat makin jauh. Maka yang paling penting justru belajar. Kenapa ini menjadi makin jauh? Apakah saya salah paham, salah memahami tentang cinta? Kalau ingin dia tinggal bersama kita dan tetap bersama kita, berilah ruang untuk pergi. Kalau memang dia mempunyai ruang untuk pergi dan kemudian tidak pergi, dia memang ingin tinggal bersama kita. Tapi kalau kemudian kita mengendalikan, mengontrol karena dia berbohong, dia tidak setia, dan kemudian dia tidak sungguh-sungguh memegang komitmen, dan kemudian kita ingin mengontrol, mengawasi, mengendalikan, sebetulnya itu bukan attachment. Itu adalah reaksi wajar dan normal dari badan kita tentang sesuatu yang inkonsisten. Sesuatu yang tidak konsisten, badan kita, pikiran kita cenderung untuk mencoba mengendalikan dan mengontrol. Karena ada ketidakkonsistenan, ada kerandoman. Dan sesuatu yang random itu membuat pikiran dan tubuh kita unsafe, insecure. Maka kemudian kita berusaha untuk mengendalikan. Dan di situ bukan mencintai juga. Meskipun itu juga bukan berarti attachment. Mencintai adalah memberikan ruang supaya dia bisa bebas bergerak, dan kemudian karena cinta kita, dia akan memilih untuk tinggal meskipun dia sebetulnya bisa pergi. Nah, itulah cinta yang sebenarnya. Karena itu kita juga harus percaya segala sesuatu dan kemudian ada selalu untuknya. Karena memang mencintai berarti memberikan diri sepenuhnya, bukan mengendalikan. Terutama mengendalikan outcomes atau hasil akhir. Itu yang seringkali kita keliru dengan mencintai. Kita salah paham. Kita kurang mengerti diri sendiri, juga kurang mengerti apa itu kasih yang sebenarnya. Kita bisa mencintai tanpa attachment. Kita bisa mencintai sungguh-sungguh, tetapi tidak mengendalikan. Justru mencintai itu membebaskan. Mencintai itu membuat rasa aman. Mencintai itu membuat rasa ingin selalu kembali tanpa harus dipaksa, tanpa harus dikontrol. Tetapi memang sekarang ini justru diam-diam kita mengendalikan dan mengontrol atau mengawasi pasangan kita. Kenapa? Meskipun kita di depannya mengatakan tidak, tapi kita punya aplikasi. Dia itu ada apa, sedang di mana, lagi ngapain, kita tahu. Tapi kemudian dari situ muncul pikiran-pikiran kita yang berkembang, tak terkendali. Dan sebetulnya itu di pikiran kita, bukan dalam kenyataannya. Hanya ada aplikasi yang memicu pikiran kita beranak pinak
lalu sampai ngoyak, kita susah sendiri. Karena sebenarnya cinta memberikan rasa aman, memberikan ruang supaya dia kemudian memilih untuk kembali, memberikan rasa nyaman, bukan perasaan insecure. Maka kita sendiri yang harus berusaha untuk menyadari gerakan-gerakan batin kita. Kemudian kita selalu memilih untuk mencintai. Itulah komitmen. Dan mencintai itu bukan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, tapi siapa diri kita. Itulah yang kemudian memancar, menyebarkan sebuah kekuatan daya yang membuat orang selalu merasa dekat dan ingin selalu bersama. Bukan pertama-tama dengan tindakan dan perkataan, tetapi dengan menyadari diri bahwa sayalah cinta itu. Dan karena saya adalah cinta, saya tidak mengendalikan, tetapi saya selalu ada. Saya selalu terbuka dan selalu menerima. Dan itu adalah daya yang besar yang membuat orang merasa nyaman berada di dekat kita. Dan karena itu tidak ada alasan baginya untuk pergi. Padahal justru cinta itu memberi ruang. Tetapi karena daya cinta itu positif, dia selalu ada, ingin bersama-sama dengan kita. Justru dengan mengontrol, mengawasi, yang sebetulnya adalah reaksi normal dari badan dan pikiran melihat inkonsistensi, itu justru memancarkan energi negatif yang membuat orang merasa tidak safe, insecure, karena merasa terawasi, merasa dikontrol dan dikendalikan. Makin membuat dia semakin tidak mau dekat dengan kita. Karena dayanya adalah daya negatif, daya pengendali. Pada setiap pribadi, setiap cinta ingin merasakan kebebasan. Dan cinta yang benar adalah memberi ruang untuk kemudian bisa menikmati kebebasan dan selalu memilih untuk bersama-sama dengan kita. Cinta adalah daya ilahi yang punya daya tarik yang luar biasa. Maka prinsipnya bukan chasing, tapi attracting, yaitu menumbuhkan kekuatan dan daya cinta di dalam diri kita yang pada gilirannya kemudian menarik orang untuk selalu nyaman berada di sekitar kita. Kalau Anda tanpa mengatakan apa-apa, tanpa melakukan sesuatu, anak-anak kecil datang kepada Anda. Binatang-binatang piaraan, anjing, kucing datang kepada Anda. Anda adalah cinta itu yang memberikan daya yang positif. Pasangan kita juga tidak usah diawasi, akan datang dan berada dekat-dekat dengan kita karena merasa nyaman. Tapi kalau kita mencoba mengendalikan dan mengawasi, justru dia akan menjauh. Seperti seekor ayam, kalau kita mengejarnya, kita tidak bisa menangkapnya. Tetapi kalau kita membawa beras, makanan, ayam-ayam itu datang. Do not chase, but attract. Dan attracting itu dengan menumbuhkan daya cinta yang semakin besar di dalam diri kita. Dan itu mudah, karena kita adalah cinta itu. Kita adalah pribadi-pribadi yang diciptakan serupa dengan Allah sendiri yang adalah kasih. Maka lebih mudah mencintai daripada mengendalikan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.